Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Tetap sehat-sehat terus ya teman-teman, supaya kalian semakin semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TWK, prediksi soal-soal SKD CPNS 2021 teman-teman. Dan di sini juga aku bakalan membahas PR kita yang kemarin. Jadi gimana? Sudah kalian jawab yang PR kemarin teman-teman? Oke, langsung aja kita ke videonya supaya kalian gak penasaran. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sebelum ke soal nomor satunya, kita bakalan bahas dulu ya PR yang kemarin nih. Coba kita baca bareng-bareng. Maret 2020, pandemi COVID-19 sudah mulai memasuki negara Indonesia. Dengan cepat tanggap, pemerintah melakukan tindakan lockdown untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran corona di Indonesia. Hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Bahkan banyak pegawai swasta yang terpaksa di PHK. Hal ini akan membuat mereka kehilangan pekerjaan dan perekonomian menjadi merosot. Apakah tindakan pemerintah melakukan lockdown merupakan penyimpangan pada Undang-Undang Dasar 1945? Oke, di kolom komentar aku banyak banget ngelihat kalian yang jawabnya E ya. Apakah jawabannya E? Mari kita lihat ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini tuh pemerintah melakukan tindakan lockdown itu melanggar nggak sih teman-teman? Secara ya, pemerintah terpaksa melakukan tindakan lockdown itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 nih teman-teman di Indonesia ya kan. Tujuannya kan supaya masyarakat Indonesia nggak terkena corona, sehat-sehat semua gitu kan, hidup sejahtera kayak gitu ya kan teman-teman. Nah, kemudian ternyata lockdown ini tuh berdampak juga bagi yang lainnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar atau bangkrut ya teman-teman. Kemudian pegawai swasta ini juga terkena dampaknya, yaitu mereka terpaksa di PHK. Nah, sehingga mereka kehilangan pekerjaan nih teman-teman, dan perekonomian juga menjadi merosot. Nah gitu, banyak ya berita-berita di TV seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira pemerintah melakukan lockdown itu benar atau salah sih teman-teman? Pastinya jawabannya itu adalah tidak menyimpang ya teman-teman, tidak menyimpang, karena tujuannya itu kan untuk baik ya teman-teman. Pemerintah melakukan lockdown itu tujuannya adalah baik ya, untuk mencegah penyebarannya supaya tidak meluas di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi yang A sama C ini bisa kita eliminasi ya teman-teman, gak usah dibaca nih kita, karena jawabannya iya, jadi kita langsung eliminasi aja ya. Oke, berarti tersisa D sama E nih teman-teman. Mereka yang dua ini yang tidak menyimpang. Nah, coba kita lihat yang D. Tidak, tindakan pemerintah telah sesuai dengan pasal 28H ayat 1. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutin, aku mau ngingetin sama kalian. Kalau misalnya kalian belajar tentang undang-undang teman-teman, di samping kalian tuh harus punya buku undang-undang juga. Dan walaupun aku bikin video kayak gini, aku tuh tetap juga megang atau panduannya tetap ke undang-undang teman-teman. Aku lagi baca undang-undang juga nih. Nah, jadi di sini kalian harus juga ya pegang undang-undangnya, supaya dari soal ini tuh nanti kalian pasti tahu dan hafal kayak gitu teman-teman. Oke, kita lihat pasal 28H ayat 1. Nah, pasal 28H ayat 1 itu isinya adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, yang D kita keep dulu ya. Yang E, tidak, tindakan pemerintah telah sesuai dengan pasal 27 sehingga masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi. Oke, di sini pasal yang E, pasal 27-nya itu juga nggak dijelaskan ya, ayat berapa nih teman-teman. Nah, pasal 27 itu ada 3 ayat ya. Yang pertama itu tentang warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama ya. Kemudian pasal 27 ayat 2-nya itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan, teman-teman. Kemudian pasal 27 ayat 3 itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, di sini memutus mata rantai. Oke, coba kita baca baik-baik ya. Yang E ini, tindakan pemerintah telah sesuai dengan pasal 27 sehingga masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi.
Oke teman-teman, menurut kalian gimana nih jawabannya teman-teman? Ini pasal 27 ayat 3 ya teman-teman, yaitu tentang bela negara. Oke, kita kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan di soal adalah, apakah tindakan pemerintah itu melakukan lockdown merupakan penyimpangan? Nah, yang ditanyakan adalah pemerintah ya teman-teman. Tindakan pemerintah, nah gitu. Nah, sedangkan kalau yang coba kita lihat, tindakan pemerintah itu telah sesuai dengan pasal 27 sehingga masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi. Oke, sebenarnya benar ya teman-teman, masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi itu udah sesuai banget sama pasal 27 ayat 3, masuk ke bela negara juga ya teman-teman. Tapi tuh yang ditanyakan adalah di soal ini, apakah tindakan pemerintah teman-teman? Tindakan pemerintah. Nah, ini yang ditanyakan. Hati-hati terkecoh ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Ini menurut aku. Ini menurut analisis aku teman-teman. Ya kan? Nah, tindakan pemerintah itu melakukan lockdown supaya ini sesuai dengan 28H ayat 1, yaitu semua orang itu berhak mendapatkan lingkungan hidup sejahtera, hidup sehat gitu kan, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, kalian coba buka undang-undang kalian ya, pasal 28H ayat 1. Nah, sebenarnya yang E ini juga benar, tapi ini lebih ke bagi rakyat ya. Kalau yang di soalnya kan tindakan pemerintah yang ditanya teman-teman. Oke, jadi PR kita jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngerekomendasikan sebuah website yang sangat recommended buat kalian pejuang NIP di tahun 2021 nih teman-teman. Nah, apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget kan ngerekomendasikan website Sobat CPNS. Emang ada apa sih dengan Sobat CPNS nih teman-teman? Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, di Sobat CPNS itu pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih, mereka itu punya grup Telegram teman-teman. Jadi kalian bisa join nih di grup Telegramnya CPNS ya kan. Nah, kemudian itu ada IG-nya juga, mereka ada IG-nya, kalian bisa follow Instagramnya, dan juga mereka juga punya Facebook teman-teman. Nah, ini itu kenapa sih aku selalu merekomendasikan Sobat CPNS ini teman-teman? Keunggulannya itu salah satunya adalah dia sudah disesuaikan dengan Permenpan 27 tahun 2021, yaitu update tentang soal anti radikalisme di TKP-nya ya teman-teman. Dan di soal ini juga udah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, yaitu 110 soal teman-teman. 110 soal, kemudian passing grade-nya juga telah disesuaikan, yaitu TWK 65, TU 30, kemudian TKP ada 156. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya bergabung menjadi member premium, kalian bisa mengakses soal-soal tryout-nya itu sebanyak 15 paket teman-teman. Dan ini tuh di setiap paketnya itu udah disesuaikan dengan udah ada soal TKP anti radikalismenya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama website ini, itu kalian sebelum beli, kalian bisa coba dulu yang ini ya teman-teman, yang gratisannya ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara gratis ya, itu dalam jumlah 110 soal juga. Dan di dalam paket ini, itu juga ada soal TKP anti radikalisme. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja cek ke yang ininya teman-teman, dan linknya itu ada di description box aku, silahkan kalian klik ya. Nah, kemudian ini tuh ada 15 paket tryout teman-teman, dengan passing grade terbaru dan soal-soal yang terbaru juga teman-teman. Nah, kemudian setelah paket tryout itu, kalian juga, bagi kalian yang sibuk banget nih, kalian bisa menggunakan fitur latihan soal singkatnya teman-teman, atau biasa aku sebut dengan mini TO. Mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal ya teman-teman. 15 soal per 15 menit teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu latihan singkatnya. Nah, ini tuh dia ada TWK, kemudian TIU, dan TKP ya teman-teman. Nah, itu dia ada 10 paket soal teman-teman. 10 paket latihan soal singkat, dan ini tuh bisa berguna banget ya buat kalian yang mungkin sibuk itu kan, yang mungkin gak punya banyak waktu untuk tryout selama 100 menit. Dan kalian bisa menggunakan ini teman-teman, hanya 15 menit aja teman-teman. Nah, jadi tuh ini worth it banget sih ya menurut aku. Dan kemudian setelah mendapatkan latihan tryout, kan juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu materi dan modul. Nah,
Di sini juga disediakan materi TWK, TIU, dan TKP yang bisa kalian baca nih teman-teman, dan kalian download ya dalam bentuk PDF. Nah, ini ada materi tentang Pancasila, materi undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan materi integritas juga ada teman-teman. Dan itu sering banget keluar ya soal-soal integritas, kemudian juga ini patriotisme dan nasionalisme. Dan mungkin bagi kalian yang ada masih bingung nih sama materi nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa download materi atau modulnya ya teman-teman, atau e-booknya. Tapi ini bisa kalian akses jika kalian sudah bergabung menjadi member premium teman-teman. Nah itu dia. Nah ini ada TIU, materi TIU, kemudian ada materi TKP. Kalian bisa baca semau kalian di mana saja dan kapan saja teman-teman. Kemudian selain itu kalian bisa juga dapat modul teman-teman. Modul itu apa sih? Modulnya itu dalam bentuk PDF juga ya, e-booknya ya teman-teman, buku elektronik. Nah itu tuh ada 10 e-book teman-teman, 10 buku e-book elektroniknya teman-teman, dan itu bisa kalian download juga dalam bentuk PDF. Dengan catatan kalian sudah bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di website ini teman-teman. Dan cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku, karena aku udah tempel di situ linknya teman-teman, dan kalian bisa mendapat harga sebesar Rp65.000 saja teman-teman untuk mendapatkan semua fasilitas di website Sobat CPNS. Jadi itu murah banget kan teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita kembali ke soal nomor 1 nih. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia berdasarkan Pancasila dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna dalam bergaul harus dapat. Oke, di sini kata kuncinya adalah berdasarkan Pancasila itu dapat membina persatuan dan kesatuan yang dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kira-kira hubungannya dengan persatuan dan kesatuan itu apa? Gitu maksud soalnya ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat yang A bergaul dengan sepaham dan satu kebudayaan. Nah, ini bukan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang B, menjaga kebudayaan agar tetap dilestarikan. Oke, kita keep ya. Kemudian yang C, dalam pergaulan tidak boleh memandang suku. Kita keep. Kemudian yang D, mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. Kita keep. Kemudian yang E, menjaga keanekaragaman budaya walaupun tidak mungkin dipersatukan. Oke teman-teman, yang E ini benar, menjaga keanekaragaman budaya ini benar ya. Tapi sayangnya di sini tidak mungkin dipersatukan. Nah, kata tidak mungkinnya ini yang kurang tepat teman-teman. Jadi yang E aku eliminasi. Oke, berarti tersisa B, C, sama D. Kita kembali lagi ke kata kuncinya teman-teman. Jadi kalau soal TWK kita harus tahu kata kuncinya dulu, kita baca baik-baik ya gitu. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya, kita cerna. Membina persatuan dan kesatuan, hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya itu apa teman-teman? Ingat ya, sekali lagi aku bilang Pancasila dapat membina persatuan dan kesatuan yang dapat dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bisa beda agama, beda ras, beda suku, budaya, dan sebagainya ya kan. Nah, kira-kira makna dalam bergaul itu harus dapat apa? Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman. Dalam pergaulan itu tidak boleh memandang suku. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan beragam suku kan teman-teman. Nah, ini makanya merupakan hubungan antara persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, jadi kalau misalnya kita bergaul memandang suku itu malah terjadi perpecahan teman-teman, tidak bisa membina persatuan kayak gitu. Kalau yang B, menjaga kebudayaan agar tetap dilestarikan. Oke, ini benar ya, menjaga kebudayaan supaya tetap dilestarikan, supaya tidak punah ya. Tapi ini tidak ada hubungannya antara persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Jadi yang B ini aku coret ya, aku eliminasi.
Kemudian yang D, mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. Oke, ini benar juga ya. Cuman kurang tepat karena di sini ada kata ini mengandung makna dalam bergaul itu harus dapat apa gitu teman-teman. Jadi lebih masuk ke yang option C. Dalam pergaulan itu kita tidak boleh memandang suku teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur. Bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan karena di sini bahwa pada nilai-nilai tercantum dalam sila Pancasila itu khususnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, teman-teman. Dan ternyata bangsa Indonesia itu sangat menentang penjajahan, teman-teman. Karena apa? Nah, penjajahan itu sifatnya tidak manusiawi ya, teman-teman. Dan ini melanggar yang namanya hak asasi manusia gitu ya. Nah, jadi kira-kira karena apa nih? Kenapa bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan, teman-teman? Coba kita lihat optionnya ya. A, di mata Tuhan setiap orang memiliki martabat luhur yang sama, yang berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Benar ya, yang A. Ini masuk ke dalam HAM ya teman-teman. Dimana HAM itu ada sejak orang itu malahan ada di dalam kandungan itu udah ada HAM-nya teman-teman. Hak asasi manusia ya, yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang B, terdapat penindasan dan eksploitasi ekonomi. Benar ya, kita keep aja dulu yang B. Kemudian yang C, memaksakan budaya baru. Ini jelas tidak ya teman-teman. Kemudian yang D, mengenalkan modernisasi. Ini juga tidak ada sangkut pautnya. E, mengenalkan paham-paham baru yang belum tentu cocok dengan ini juga bukan. Yang E bukan. Berarti antara A sama B nih teman-teman jawabannya apa? Coba komen di kolom komentar. Di sini kan terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, bangsa Indonesia itu sangat menentang penjajahan. Penjajahan ini itu anti kemanusiaan, teman-teman. Dengan kata lain, anti kemanusiaan si penjajahan ini. Nah, karena apa? Karena ini jawabannya adalah yang A. Di mata Tuhan setiap orang memiliki martabat luhur yang sama yang berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini udah sangkut pautnya sama HAM nih. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang B, kenapa yang tidak yang B? Terdapat penindasan dan eksploitasi ekonomi. Nah, ini benar juga ya. Tapi yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, ini adalah alasan konkretnya teman-teman. Nah, itu A ya, jawaban yang paling tepat. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng. Kesadaran yang ditularkan oleh 3 serangkai sesuai dengan Pancasila yakni. Ini tentang pengamalan Pancasila ya. Coba kita baca infonya. Tokoh 3 serangkai menularkan kesadaran pada kaum nasionalis sebelum mereka dibuang, bahwa masalah kesejahteraan dan kemajuan bukan lagi dilihat hanya dari sudut konteks formasi sosial kolonial. Seruan untuk mendapatkan sistem sosial yang demokratis telah mulai menjadi program politik yang mempersoalkan formasi sosial kolonial dan keabsahan negara kolonial itu. Kesadaran yang ditularkan oleh 3 serangkai sesuai dengan Pancasila yakni. Di sini kan bahwa 3 serangkai itu sempat menularkan kesadaran pada kaum nasionalis sebelum mereka dibuang, ya kan? Nah, bahwa masalah kesejahteraan dan kemajuan bukan lagi dilihat dari hanya sudut konteks formasi saja, teman-teman. Nah, gitu. Nah, kemudian seruan atau ajakan untuk mendapatkan sistem sosial yang demokratis itu telah mulai menjadi program politik yang mempersoalkan formasi sosial kolonial dan keabsahan negara. Kesadaran yang ditularkan atau yang diberikan sama 3 serangkai itu sesuai dengan Pancasila yang keberapa teman-teman? Jelas ya, yang keempat nih teman-teman. Ini aku jawab keempat bukan semata-mata aku lihat kata demokrasi di sini, berarti aku harus jawab sila keempat. Enggak kayak gitu ya. Nah, kenapa aku jawab sila keempat? Nah, kalian bisa baca di sini, kalian baca pelan-pelan ya. Kalian cerna.
tokoh tiga serangkai itu menularkan kesadaran pada kaum nasionalis. Nah, itu ya. Karena bahwa masalah kesejahteraan, nah ini ada masalah kesejahteraan dan kemajuan itu bukan lagi dilihat dari sudut konteks formasi sosial, teman-teman. Nah, jadi ngerti ya maksud dari soal ini, teman-teman. Aku harap kalian ngerti dari soal ini. Tapi si tiga serangkai itu mengajak untuk sistem sosial yang kolonial ini, yang formasi sosial kolonial ini diganti menjadi yang lebih demokratis, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesadaran yang ditularkan itu sesuai dengan sila keempat, ya kan, tentang demokrasi, teman-teman. Nah, jadi makanya pilihan yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang paham, coba kalian komen di kolom komentar dan kalian baca lagi ulang-ulang nih pertanyaannya, teman-teman, dan kalian resapi, kalian cerna ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng ya. Pertanyaannya apa nih? Salah satu faktor yang harus terus dikuatkan dalam membentuk integrasi nasional di era sekarang adalah. Oke, coba kita lihat di era sekarang ya, integrasi nih. Apa sih salah satu faktor yang harus dikuatkan supaya untuk membentuk integrasi nasional di era sekarang? Nah, kita tahu ya bahwa era sekarang itu lebih ke budaya individualisme atau budaya masing-masing nih, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini tuh kalau misalnya kita terlalu individualisme atau bersikap bodoh amat sama orang lain, itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, teman-teman. Jadi, cara kita untuk menguatkan integrasi nasional, teman-teman, terutama di era sekarang, itu harus kayak gimana gitu, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan, kayak gitu kan. Nah, coba kita lihat optionnya. A, menjadi supporter timnas Indonesia. B, memakai baju batik di setiap event. C, mencari musuh bersama supaya persatuan terjadi. Nah, jelas yang C ini salah ya, aku eliminasi, teman-teman. Mencari musuh dia. Bersama supaya persatuan pula. Ini yang ada malahan perpecahan, teman-teman, bukan persatuan. Jadi yang C aku eliminasi ya. Kemudian yang D, menghidupkan kembali budaya gotong royong, boleh. Kemudian yang E, melakukan diklat bela negara. Nah, ini kan budaya individualisme, teman-teman. Itu kan budaya sendiri-sendiri ya, budaya masing-masing. Ini yang disinggung adalah budaya individualisme. Nah, terus yang ditanyakan salah satu faktor yang harus dikuatkan nih untuk membentuk integrasi nasional di era sekarang. Karena era sekarang itu lebih banyak atau lebih cuek gitu sama orang lain. Kira-kira apa nih, coba jawaban kalian, teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Oke, berarti di sini jelas ya, teman-teman. Pastinya jawabannya itu adalah yang D, yaitu menghidupkan kembali budaya gotong royong. Di mana gotong royong itu tidak bersifat individualisme, teman-teman. Dan ini tuh sikap saling tolong-menolong, kemudian kerjasama gitu kan, tidak cuek dengan orang lain, ya kan, namanya juga budaya gotong royong kayak gitu kan. Nah, ini tuh dapat menepis yang namanya budaya individualisme, teman-teman. Nah, kalau yang A, menjadi supporter timnas Indonesia, ini tuh kurang tepat ya, teman-teman. Ini tuh belum tentu bisa menepis si budaya individualisme, teman-teman. Jadi yang A ini aku eliminasi. Kemudian yang B itu juga memakai baju batik. Ini lebih ke cinta tanah air ya, nasionalisme. Kemudian yang ini udah kita eliminasi. Kemudian yang E, melakukan diklat bela negara. Ini juga bukan merupakan untuk menepis budaya individualisme. Nah, jadi yang salah satu faktor untuk menepis budaya individualisme di era sekarang itu adalah yang D, teman-teman. Kita harus menghidupkan kembali budaya gotong royong sehingga nggak ada lagi yang cuek kayak gitu kan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal terakhir. Coba kita baca bareng-bareng. Salah satu syarat tersebut adalah, nah coba kita lihat nih apa yang ditanyakan infonya. Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembukaan 1945 dan pasal-pasal dilihat dari tertib hukum. Kedua bagian itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagian pertama memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bagian kedua. Hal ini disebabkan pembukaan memenuhi
persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental NKRI. Nah, salah satu syarat tersebut adalah, oke, coba kalian komen di kolom komentar, dan ini tuh adalah PR buat kalian ya. Jadi aku tungguin di kolom komentar, dan jangan lupa disertakan alasannya kenapa kalian pilih yang A atau B, C, D, dan E ya teman-teman. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu soal TWK dari aku. Gimana menurut kalian? Apakah ini masih mudah atau termasuk ke dalam soal HOTS teman-teman? Oke, komen di kolom komentar ya teman-teman, video apa lagi yang harus aku bikin. Dan juga buat kalian yang mau tanya-tanya tentang seputar Sobat CPNS, boleh kalian DM aku ataupun komen di kolom komentar ini. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar juga bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.